Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih, salam damai untuk kita semua. Semoga damai dan kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa menyertai hidup dan karya saudara dan saudari dimanapun berada. Hari Minggu ini kita sudah memasuki hari Minggu biasa yang kelima, dan perlahan namun pasti kita sudah masuk secara lebih mendalam ke dalam misteri-misteri kehidupan Kristus dalam masa biasa ini. Hari Minggu ini, Injil menceritakan kepada kita tentang bagaimana Yesus menyembuhkan mertua Petrus yang sedang sakit. Dan sakit ini digambarkan dalam kitab suci sebagai dia yang mengalami demam atau sakit dalam artian kitab suci bahwa dia mengalami penderitaan sebagaimana rakyat biasanya. Sakit sebagai manusia pada umumnya. Dan di sini kita memahami bahwa Allah tidak hanya memperhatikan semua kelemahan manusia yang bersifat besar, membangkitkan orang mati, membuat orang lumpuh berjalan, dan bahkan mujizat besar lainnya seperti meredakan angin badai di dalam danau. Tetapi Yesus juga peduli dengan penderitaan-penderitaan kita yang bersifat biasa. Dan bagaimana Allah menyembuhkan luka dan penderitaan kita itu? Dia datang menyentuh dan membangunkan kita. Allah menyentuh tubuh kita yang fana dan mengatakan, bangkitlah. Letaknya di mana Allah peduli dengan kehadirannya dan juga sentuhannya hidup kita. Oleh karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang terkasih, seringkali kita merasa skeptis, kita ragu dengan kehadiran Tuhan, kita tidak percaya dengan kehadiran Tuhan. Tapi hari ini Allah membuktikan bahwa Dia datang, Dia ingin menyentuh dan membangunkan kita dari kematian kita karena penyakit-penyakit duniawi. Kadang sakit dan luka hidup kita membuat kita seolah-olah mati, tetapi Allah datang mengembalikan kelemahan dan kematian kita itu. Dan juga setelah kita dipulihkan oleh Tuhan, tugas kita pertama-tama yang digambarkan dalam kitab suci tadi adalah bahwa melayani Tuhan dengan para rasulnya. Tugas kita yaitu pertama-tama melayani Tuhan, mengindahkan perintah Tuhan, bukan hal-hal yang lain. Harta kekayaan kita akan kita peroleh, semua kebahagiaan akan diberikan kepada kita, andai kita mau melayani Tuhan dulu. Lalu hal yang kedua, terlihat jelas bahwa Yesus senantiasa berelasi secara intim dengan Bapanya di surga. Ia mencari tempat yang sunyi untuk berdialog, mengembalikan kekuatannya, dan menginspirasi sesama. Yesus pagi-pagi buta mencari tempat yang hening untuk berdoa. Kita pun dipanggil dalam kesibukan kehidupan kita sebagai keluarga, sebagai masyarakat dunia. Memang kita mencari nafkah itu penting, tetapi hendaknya dalam seharian kehidupan kita pun harus memiliki waktu-waktu tertentu untuk berbicara kepada Tuhan, Sang Pemberi nafas, Sang Pemberi inspirasi, dan juga kebahagiaan kehidupan kita. Dan yang terakhir, Yesus mengatakan di kota-kota lain juga kita harus mewartakan Injil. Artinya kita jangan bersahabat dengan orang-orang yang di sekitar kita saja, dengan keluarga kita saja, atau hanya dengan orang yang berbuat baik kepada kita. Tetapi sebagai orang Kristiani yang terbaptis, kita pun harus menyebarkan cinta kepada siapapun, kapan dan dimanapun, bahkan kepada mereka yang membenci kita, yang menganggap remeh kita. Kita dipanggil untuk mewartakan itu. Oleh karena itu, mari kita jangan membatasi hal yang baik. Berikanlah kepada semua orang, biarkan semua orang merasakan Kristus yang hadir dalam diri kita. Mari berbahagia dan mari mewartakan Injil seturut kehendak Kristus. Semoga Tuhan memberkati kita semua.